Setelah 9 bulan perang brutal di Gaza, sebuah titik terang akhirnya muncul. Hamas menyatakan telah merespon positif proposal gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat. Apakah ini pertanda akhir pertumpahan darah di Gaza? Apa isi kesepakatan damai ini? Dan benarkah Israel juga telah menyetujui perjanjian tersebut? Kita akan mengupas secara lengkap kabar terbaru yang membawa secercah harapan bagi rakyat Palestina dan Israel. Pada Jumat, 4 Juli 2025, Hamas secara resmi menyatakan telah merespons secara positif proposal gencatan senjata 60 hari. Pernyataan ini disampaikan melalui media resmi Hamas dan dikutip oleh CNN, menyebut bahwa Hamas telah memberikan tanggapan positif kepada para mediator dan sepenuhnya siap untuk segera memasuki putaran negosiasi mengenai mekanisme penerapan kerangka kerja ini. Respon ini datang setelah sebelumnya Israel juga menerima draft gencatan senjata yang disponsori oleh AS. Artinya, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, kedua belah pihak menunjukkan sinyal sepakat. Proposal gencatan senjata ini memuat beberapa poin penting, antara lain durasi gencatan senjata 60 hari, pembebasan 50 sandera Israel di Gaza termasuk 10 orang yang masih hidup, 18 orang yang sudah tewas, jenazah dikembalikan. Hari pertama gencatan senjata, Hamas akan membebaskan 8 sandera yang masih hidup. Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina. Jumlah belum diumumkan. Setelah itu, Israel menarik pasukan dari bagian utara Gaza. Kedua pihak memulai negosiasi menuju gencatan senjata permanen. Sebuah proses pembebasan dilakukan tanpa upacara atau ekspos media dari pihak Hamas. Menurut Bishara Bahbah, tokoh Palestina Amerika yang pernah berdialog langsung dengan Hamas, Hamas memperkenalkan amandemen tetapi tidak akan menghalangi tercapainya kesepakatan. Insya Allah, minggu depan akan ada perdamaian. Meski isi lengkap amandemen tidak dibocorkan, diyakini perubahan hanya mencakup bahasa dalam teks proposal, bukan esensi perjanjiannya. Dari sisi Israel, seorang sumber internal menyebut bahwa negara Zionis juga menunggu Hamas menyetujui versi final proposal tersebut. Presiden AS Donald Trump yang selama ini aktif mendorong proses ini, menyambut baik tanggapan Hamas. Kita harus menyelesaikannya, kita harus melakukan sesuatu tentang Gaza, kata Trump di Washington. Ia menyatakan optimisme bahwa kesepakatan bisa tercapai dalam waktu dekat, bahkan dalam minggu ini. Sejak Oktober 2023, perang antara Hamas dan Israel telah menewaskan lebih dari 40.000 orang, sebagian besar warga sipil Palestina, menghancurkan infrastruktur Gaza, membuat jutaan orang kehilangan rumah dan akses ke layanan dasar. Berbagai upaya gencatan senjata sebelumnya gagal karena kebuntuan politik dan militer. Namun kali ini, harapan muncul karena AS, Mesir, dan Qatar aktif menjadi mediator. Kedua belah pihak sudah sangat kelelahan secara politik dan logistik. Meski ada sinyal damai, resiko kegagalan tetap tinggi. Beberapa faktor yang masih bisa menggagalkan perjanjian: kelompok militan di luar kontrol Hamas, tekanan internal di Israel dari pihak ultranasionalis, proses pembebasan sandera yang rumit dan sensitif. Gencatan senjata tidak disepakati jadi permanen sejak awal. Israel masih bersikeras bahwa tujuan utama mereka adalah menghancurkan Hamas sepenuhnya. Sebaliknya, Hamas ingin penghentian blokade Gaza dan pembebasan tahanan Palestina.
Berbagai negara dan organisasi internasional menyambut baik perkembangan ini. PBB menyerukan implementasi cepat dan verifikasi netral. Mesir meminta Israel dan Hamas menahan diri dari tindakan provokatif selama proses berlangsung. Turki mendukung pembentukan pengawasan internasional untuk memastikan keberlanjutan perdamaian. Namun, organisasi-organisasi hak asasi manusia menekankan bahwa gencatan senjata harus diiringi dengan penyelidikan atas kejahatan perang di kedua belah pihak. Gencatan senjata 60 hari ini bisa menjadi langkah pertama menuju akhir perang Gaza, tapi semuanya bergantung pada kemauan politik dan komitmen kedua belah pihak. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari babak perdamaian atau hanya sekedar jeda dalam siklus kekerasan yang terus berulang?